Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Desi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sudah kita bahas minggu lalu di kelas 7, yaitu tentang himpunan. Ini berkaitan tentang diagram Venn. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke pembelajaran saja. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, kita mulai saja. Ya, sudah nampak jelas ya. Jadi pada kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita masuk pada awal-awal materi himpunan, yaitu belajar tentang pengertian himpunan, kemudian macam-macam himpunan, dan juga tentang eh, cara menyajikan himpunan. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan ke pertemuan kedua, di mana kita akan membahas tentang diagram Venn. Nah, apa saja yang akan kita pelajari diagram Venn? Di mana kompetensi dasarnya yaitu pertama, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi binar pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi pada himpunan untuk menyajikan masalah kontekstual. Ya, selanjutnya, di mana tujuan dari pembelajaran di sini adalah yaitu kalian diharapkan setelah melalui proses pengamatan, kemudian membaca referensi, bernalar, dan diskusi, kalian ini melalui Google Classroom yang sudah kita buat, diharapkan pertama, kalian bisa menggambarkan diagram Venn dari suatu himpunan. Yang kedua, membaca diagram Venn dari suatu himpunan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn. Oke, langsung saja kita masuk pada materi. Nah, sebelumnya, apakah kalian ingat materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, di mana kita mempelajari yaitu tentang pengertian daripada himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah suatu benda atau objek kumpulan ya yang terdefinisi dengan jelas sehingga kita mengetahui mana yang termasuk pada himpunan tersebut dan mana yang tidak masuk pada himpunan tersebut. Jadi harus terdefinisi dengan jelas. Oke, selanjutnya kita juga sudah mempelajari cara menyatakan himpunan. Apa-apa saja cara menyatakan himpunan? Nah, kemarin setelah dibahas ada 3 cara menyatakan himpunan, yaitu yang pertama dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya atau enumerasi. Ya, yang kedua yaitu dengan menyatakan menuliskan sifat-sifat yang dimiliki oleh anggota-anggotanya dan terakhir yaitu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Oke. Jadi, apakah ada satu cara ya agar penyajian himpunan ini lebih mudah ya? Ada satu cara yaitu dengan diagram Venn sehingga kita menggambarkan suatu himpunan tersebut jika ada lebih dari satu himpunan itu akan terasa lebih mudah. Nah, jadi kita masuk saja pada materi diagram Venn, di mana diagram Venn ini yaitu diperkenalkan oleh seorang tokoh. Ada yang pernah tahu siapa tokohnya? Ya, tokohnya yaitu John Penn, ya, yang lahir pada tahun 1834 dan wafat pada tahun 1923. Beliau adalah orang yang memperkenalkan apa itu diagram Venn, seorang matematikawan asal Inggris ya. Jadi beliau inilah, atas dasar beliau inilah kita bisa mengetahui satu ilmu dalam bidang matematika yaitu diagram Venn yang mempermudahkan kita untuk menyajikan suatu himpunan jika memang lebih dari satu himpunan ya. Satu himpunan. Oke, jadi matematikawan asal Inggris ini ya mengungkapkan bahwa diagram Venn ini adalah merupakan suatu cara menyatakan suatu himpunan dengan menggunakan gambar atau secara visual. Ya, jadi dia dalam diagram Venn himpunan semesta itu dinyatakan oleh suatu daerah yang berbentuk suatu persegi panjang, itu daerah semestanya. Masih ingat apa itu semesta? Nah, ya, jadi semesta adalah suatu himpunan di mana semua yang menyatakan objek yang himpunan yang kita pelajari ya. Seperti itu. Jadi ada yang masih ingat semesta itu apa? Ya, jadi
Sedangkan himpunan lainnya itu dalam semesta tersebut, dalam pembicaraan yang himpunan yang dibicarakan itu dinyatakan dalam suatu kurva mulus tertutup sehingga untuk menyatakan anggota-anggotanya itu diberi dengan titik-titik atau noktah-noktah untuk menyatakan anggotanya ya. Jadi ini ada beberapa cara bagaimana untuk membuat suatu diagram Venn seperti yang ada di layar, di mana himpunan semesta pertama himpunan semesta itu digambarkan sebagai persegi panjang dengan lambang hurufnya, yaitu lambang huruf himpunan semesta yaitu S diletakkan di sudut kiri atas. Kemudian yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana ya. Kemudian yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik-titik berada di dalam kurva tertutup pada suatu himpunan masing-masing. Kemudian yang terakhir, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan lagi. Oke, selanjutnya untuk lebih memperjelas apa itu diagram Venn seperti apa, biar kalian tidak bingung, kita langsung saja bagaimana cara mempraktekkan menggambar sebuah diagram Venn. Oke, perhatikan di sini di layar sudah ada satu contoh di mana ada 3 himpunan, di mana terdiri dari himpunan semesta, ada himpunan A dan juga ada himpunan B. Himpunan semesta ya di sini anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan 10. Itu semesta yang dibicarakan. Kemudian selain semesta ada himpunan A yang terdiri dari 1, 3, 5, dan 7. Dan terakhir ada B, ya himpunan B, anggotanya 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, perintahnya buatlah diagram Venn untuk contoh himpunan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat satu persatu caranya seperti apa. Nah, yang pertama seperti tadi langkah-langkah membuat diagram Venn yaitu dengan membuat satu persegi panjang ya untuk daerah semesta yang dibicarakan di mana lambang S atau himpunan semesta untuk himpunan semesta berada di pojok sebelah kiri ya seperti ini. Nah, jadi untuk wilayah daripada persegi panjang ini merupakan semesta yang dibicarakan. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu, nah, kita akan menggambarkan kurva mulus sederhana, ya, kurva tertutup untuk menggambarkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, sebelumnya perhatikan dulu, antara himpunan A dan himpunan B, apakah ada anggota yang sama? Nah, kalau dicontoh di sini kan ada himpunan A yaitu anggotanya 1, 3, 5, 7. Yang anggotanya 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di antara himpunan A dan himpunan B, ya, eh, ya di sini ada yang sama. Apa saja anggota yang sama? Ya, betul sekali. Ada 3 dan ada 5. Nah, karena ada yang sama, maka otomatis akan ada anggota yang sama dari semesta yang juga terdiri dari himpunan A dan himpunan B. Sehingga kurva tertutupnya kita gambarkan seperti ini, berhimpitan. Ya, tujuannya apa? Masih proses ya. Ya, oke, Ibu lanjutkan. Nah, jadi Ibu ulangi karena antara himpunan A dan himpunan B ini ada anggota himpunan yang sama ya, maka kurva tertutup yang kita gambarkan untuk himpunan A dan himpunan B ini berhimpitan ya karena ada anggota yang sama. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu nah kita gambarkan ya masukkan masing-masing anggota. Pertama kita gambarkan himpunan A dengan cara masukkan satu persatu anggotanya yaitu 1, 3, 5, dan 7 ke dalam kurva tertutup A yang di dalam hal ini adalah daerah kurva yang berwarna merah atau lainnya warna merah ya. Nah, di sini perhatikan karena ada yang sama tadi ada 2 anggota dari himpunan A yang sama yaitu 3 dan 5, maka noktah anggota 3 dan 5 ini digambarkan berada di bagian kurva yang berhimpitan dengan himpunan B yaitu line hijau. Nah, makanya dia berada di tengah-tengah di sini ya. Jelas ya di dalam layar. Nah, kemudian sisanya anggota himpunan A yang tidak termasuk pada apa namanya
himpunan B yang bukan merupakan anggota himpunan B, yaitu di sini ada 1 dan 7, kita gambarkan dia tetap berada di dalam kurva A yang warna merah, tetapi berada di luar, tidak berhimpitan dengan kurva B. Nah, selanjutnya, ini langkah yang ketiga ya. Langkah yang keempat yaitu masukkan anggota-anggota atau gambarkan anggota-anggota himpunan B lagi. Nah, karena anggota himpunan B 3 dan 5 juga sudah digambarkan ke dalam diagram Venn tersebut ke anggota himpunan A, maka tidak perlu lagi kita gambarkan, cukup satu kali saja. Jadi jika ada yang sama, letakkan berada di tengah-tengah yang berhimpitan antara himpunan A dan himpunan B ya. Jadi cukup satu kali saja kita memasukkannya. Jadi sisanya kita masukkan atau gambarkan ke dalam anggota himpunan B yang bukan anggota selain himpunan A ya, yaitu 2, 4, dan 6 ya, seperti di sini. Oke, jelas ya, cukup jelas. Kemudian perhatikan, apakah masih ada anggota semesta yang bukan dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B? Nah, ternyata ada ya. Kira-kira apa anggota semesta yang bukan bagian dari himpunan A dan himpunan B? Ya, yaitu 8, 9, dan 10. Nah, anggota himpunan semesta yang bukan merupakan anggota himpunan A dan himpunan B ini akan kita gambarkan berada di luar ya, di luar himpunan A dan himpunan B, tapi dia tetap berada pada wilayah semesta. Artinya dia tuh berada di dalam persegi panjang tetapi di luar untuk kurva A dan kurva B seperti ini ya. Ini langkah terakhir. Oke, nah seperti ini. Nah, ada anggota 8, 9, dan 10. Oke, cukup jelas kan? Nah, sekarang itu merupakan cara atau langkah-langkah menggambar diagram Venn jika ini terdiri dari selain himpunan semesta ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Oke, selanjutnya coba kalian mengamati diagram Venn, karena bukan hanya ada satu bentuk saja, ada berbagai macam bentuknya tergantung dari himpunan-himpunan yang ada pada soal tersebut ya. Sekarang kita amati yang ada di layar sekarang. Pertama, amati penyajian diagram Venn dari contoh berikut. Contoh yang pertama, ada diagram Venn di mana himpunannya semesta 1 sampai 9. Kemudian ada himpunan A, 1, 2, 3, dan himpunan B, 4, 5, 6. Nah, ini yang sudah tadi saya sedikit singgung waktu di depan. Nah, karena anggota himpunan A dan himpunan B ini tidak sama anggotanya, ya satu pun tidak ada yang sama, maka kurva tertutup antara himpunan A dan himpunan B ini digambarkan secara terpisah. Nah, tidak berhimpitan seperti yang kita coba buat sebelumnya. Seperti ini ya. Oke, perhatikan. Nah, dan juga anggota semesta yang bukan merupakan anggota himpunan A dan himpunan B, dia berada di luar tapi tetap berada di dalam persegi panjang daerah semesta tersebut. Ya, selanjutnya amati lagi contoh yang kedua, diagram Venn dari himpunan semesta 1 sampai 9, kemudian ada himpunan A, himpunan B, di mana ada salah satu anggota yang ternyata dia ini merupakan anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B, ya, yaitu 4. Nah, maka diagram Venn tersebut, penggambaran kurva tertutup untuk A dan B itu berhimpitan seperti yang telah kita praktekkan tadi. Nah, selanjutnya contoh yang nomor 3, perhatikan. Diagram Venn dari himpunan semesta 1 sampai 9, kemudian ada himpunan A 1, 2, dan 3, dan juga ada himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Di situ ternyata anggota A, semua anggota A ini juga merupakan anggota daripada himpunan B. Nah, kalau seperti ini, bagaimana penggambaran diagram Venn-nya? Penggambaran diagram Venn-nya seperti yang ada di layar. Nah, jadi kurva tertutup himpunan A itu berada di dalam kurva tertutup himpunan B karena semua anggota himpunan A itu juga merupakan anggota himpunan B. Maka penggambaran diagram Venn-nya akan seperti ini. Oke, Bu rasa cukup jelas ya. Selanjutnya ada lagi yang terakhir penggambaran diagram Venn-nya yaitu di sini antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B ternyata semuanya sama, ya, anggotanya sama semuanya. Maka cukup kita gambarkan saja satu kurva tertutup di mana karena anggotanya semuanya sama berarti kurva tertutup itu milik A juga milik B, ya, karena dia dua-duanya sama.
Nah, seperti ini. Oke, jadi setelah kalian mengamati ada 4 ya, kurang lebih ada 4 bentuk diagram Venn tersebut. Apakah ada perbedaannya? Ya, tentu jelas ada perbedaan dari masing-masing diagram Venn yang setelah kita amati tadi. Ya, ini tergantung pada hubungan antara himpunan-himpunan tersebut. Jika ada yang sama sedikit, maka dia akan berhimpitan dan kita tuliskan yang sama itu pada kurva yang berhimpatan tersebut. Jika tidak ada yang sama, maka kurvanya terpisah. Jika semuanya sama, maka cukup satu saja kurva himpunan tersebut. Tapi jika salah satu himpunan yang semuanya anggota termasuk pada himpunan tersebut, maka dia berada di dalam kurva himpunan yang lainnya. Oke, seperti itu saja ya. Nah, kita sudah mengetahui bagaimana cara menggambar diagram Venn. Nah, bagaimana cara membaca diagram Venn? Nah, karena diagram Venn ini untuk mempermudahkan kita ya, untuk mempermudahkan kita dalam memvisualisasikan atau menggambarkan suatu himpunan, maka kita akan lebih mudah juga untuk membaca suatu diagram Venn ya. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, amati diagram Venn tersebut. Di sini ada semesta ya. Berarti semesta itu semua yang berada di diagram Venn tersebut yang dipisahkan oleh tanda gambaran persegi panjang tadi. Nah, sebutkan anggota semesta. Nah, jika ada pertanyaan kita diminta untuk menyebutkan anggota semesta dari himpunan tersebut, maka itu semuanya akan termasuk ya. Baik itu himpunan A, ataupun dia berada di dalam kurva himpunan B, ataupun dia berada di luar A dan B ya. Jadi semuanya yaitu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Jadi semuanya merupakan himpunan semesta. Oke, pertanyaan yang kedua. Sebutkan anggota himpunan A. Ya. Jadi kalau anggota himpunan A karena ini digambarkan dengan diagram tertutup berwarna merah di sini ya, maka anggotanya yaitu suatu himpunan yang digambarkan anggota himpunan digambarkan dengan nokta-nokta atau titik-titik itu yang berada di seputar kurva berwarna merah saja yaitu himpunan A. Apa saja itu? Ya jelas anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4. Jelas kan? Cukup jelas. Oke, selanjutnya, adakah himpunan A dan B yang sama? Adakah? Ya, ada. Digambarkan di situ. Dia merupakan anggota himpunan A dan juga merupakan anggota himpunan B, yaitu apa? 4 ya. Kemudian, sebutkan anggota B yang bukan merupakan anggota A. Anggota B yang bukan merupakan anggota A. Apa saja? Jelas di situ ada himpunan B itu ada 4, 5, 6, dan 7. Yang bukan yang bukan merupakan anggota A yang mana? Yaitu 4. Maka sisanya yaitu 5, 6, dan 7. Nah, itu bagaimana cara membaca diagram Venn. Jadi kita cukup mengamati diagram Venn tersebut dan cukup sangat jelas ya bagaimana cara membacanya sehingga kita bisa mengetahui mana himpunan semestanya, apa-apa saja anggota himpunan A, apa-apa saja anggota himpunan B, apakah ada himpunan semesta yang bukan anggota A dan B, ya. Jadi cukup jelas digambarkan karena diagram Venn ini merupakan penggambaran secara visualisasi dari suatu himpunan ya. Jadi tidak hanya 2 himpunan saja, 3, 4, bahkan lebih itu bisa digambarkan ke dalam diagram Venn. Oke, selanjutnya ya, Ibu akan membahas LKPD ya yang telah Ibu berikan di kelas atau Google Classroom dan juga teman-teman yang sudah mengambil di sekolah LKPD-nya dalam bentuk yang sudah di print out. Ya, saya stop sharing, kita ganti share screen LKPD-nya. Oke, jadi bisa dilihat di sini ya. Nah, ini merupakan LKPD pada pertemuan kali ini ya, yang juga merupakan tugas daripada kalian yang untuk didiskusikan juga di Google Classroom. Oke, kita coba kegiatan yang pertama, di mana kalian disuruh mengamati. Ayo mengamati. Ini saya perbesar dulu biar nampak lebih jelas di layar.
Oke, ayo kita amati kegiatan 1. Coba selesaikan cara menyatakan suatu himpunan dengan menyebutkan anggotanya dari diagram Venn berikut ini. Oke, masih kurang jelas, diperbesar lagi. Oke, lumayan jelas ya. Di sini ada semesta, ya, seperti contoh tadi yang Ibu singgung. Nah, sehingga himpunan semestanya yaitu semua yang dibicarakan dalam persegi panjang ini, ya, semua daerah semestanya, yaitu 1 sampai 8. Kemudian himpunan A yaitu suatu anggota himpunan ya yang digambarkan dengan nokta-nokta ini yang berada di dalam kurva warna merah. Yang tadi kita bahas. Kemudian anggota himpunan B ya. Berarti yang digambarkan dengan kurva berwarna biru. Nah, semuanya 4, 5, 6, dan 7 juga anggota himpunan B. Pertanyaannya, himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan anggota B. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan anggota himpunan B. Yang mana C? Ya, yaitu yang sama. Apa yang sama? 4. Oke, jadi kalian boleh jawab di sini yaitu yang sama, yaitu 4. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya yang nomor 5. Himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Berarti kesemuanya. Semuanya antara A dan B itu merupakan anggota himpunan D ya, maaf. Jadi sebutkan saja baik itu anggota himpunan A sampai anggota himpunan B, semuanya sebutkan. Di sini ada bantuan 1, 2, 3 dan kalian disuruh untuk menyebutkan, melanjutkan satu persatu yang terdiri dari A dan B saja. Oke, ini udah penggiringan untuk materi sebelumnya yang akan datang ya. Sekarang himpunan E. Himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun anggota B. Ayo yang mana? Ya, yang berada di luar ya, yaitu adalah 8. Oke, silakan isi di sini. Ini hanya membahas saja satu persatu ya. Jadi ini perlu dibaca dengan benar ya, dengan baik dan benar, dengan hati-hati sehingga kalian mengetahui apa maksud daripada soal yang ditanyakan. Oke, jadi kemudian himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A, ya hanya anggota A saja, tapi bukan merupakan anggota B, ya silakan di sini diisi. Kemudian himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B, tapi bukan terdiri dari himpunan A. Ya, apa-apa saja silakan diisi di situ. Nah, sekarang kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua, ayo kita menalar. Oke, kegiatan pertama yaitu nomor 1, maaf. Gambarlah diagram Venn jika himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, yang seperti ada di layar. Nah, yang A, himpunan A-nya ada 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 7, 8, 9, 10. Karena tidak ada yang sama anggota himpunan A dan anggota himpunan B, maka diagram Venn-nya digambarkan secara terpisah seperti ini. Ya, jadi kalian isi saja nokta-nokta ini ya, dilengkapi di dalam diagram Venn-nya. Selanjutnya yang kedua, semestanya sama 1 sampai 10 tadi, tapi ada himpunan A dan himpunan B. Yang kebetulan di sini sama anggota himpunan A dan anggota himpunan B ya. Jadi kalau sama berarti digambarkan cukup satu kurva saja gabungan antara A dan B karena anggota semuanya sudah sama ya, seperti itu. Cukup jelas di sini. Selanjutnya yang C, himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi otomatis semua anggota himpunan A 1 sampai 3 ini juga merupakan anggota himpunan B. Maka apa? Seperti apa diagram Venn-nya? Ya, seperti yang tadi sudah kita pelajari, maka himpunan A itu berada di dalam himpunan B. Nah, silahkan kalian lengkapi atau isi titik-titik dari nokta-nokta gambaran diagram Venn yang belum lengkap ya. Ini sangat mudah sekali, Ibu yakin kalian bisa mengerjakannya. Dan juga yang
soal 1D, himpunan A 1, 2, 3, 4, dan himpunan B 3, 4, 5, 6, 7. Dan ada dua anggota yang sama, yaitu apa? 3, apalagi? Ternyata satu saja ya, satu saja. Oke, tidak apa, nanti kalian perbaiki sendiri diagram Venn-nya. Di sini ada kesalahan. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Nah, kalian diminta untuk mencari perbedaan dari bentuk-bentuk diagram Venn yang sudah disediakan. Ada diagram Venn 1, diagram Venn 2, diagram Venn 3, dan diagram Venn 4. Ya. Jadi, apa perbedaan antara bentuk 1 dan 2? Nah, kalian akan jelaskan di sini. Ternyata bentuk diagram Venn 1 itu kedua kurva tertutupnya itu berpisah. Ya kan seperti itu. Diuraikan satu-satu di sini. Dijawab, ya, dijelaskan saja. Kemudian diagram Venn yang kedua, karena ada anggota yang sama, sehingga kurva A dan kurva B itu berhimpitan. Nah, seperti itu. Nah, jadi jelaskan perbedaan-perbedaannya yang ada di sini ya. Kemudian pertanyaan 2B. Nah, antara bentuk diagram 1 dan diagram 3 katanya. 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. Jelaskan perbedaannya. Nah, jelas kemudian kalian paparkan ya perbedaan-perbedaannya di dalam LKPD tersebut. Nah, Ibu di sini hanya menjelaskan saja supaya kalian tidak bingung bagaimana cara menjawab LKPD tersebut. Oke, jadi langsung saja kita ke contoh nomor 3 ya. Ibu hanya membimbing saja. Perhatikan contoh soal nomor 3. Bukan contoh, maksudnya tugas di LKPD nomor 3. Pertanyaannya, suatu penelitian yang dilakukan pada sekelompok orang diperoleh 68 orang sarapan dengan nasi, 50 orang sarapan dengan roti ya, dan 8 orang sarapan nasi dan juga roti. Sedangkan 35 orang sarapan tidak dengan nasi maupun tidak dengan roti ya, tidak keduanya maksudnya. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas dan tentukan banyaknya orang dalam kelompok tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, masalah ini, kalian tulis diketahui dulu untuk mempermudahkan kita mengetahui peruntutan daripada soal tersebut ya, sehingga apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Jadi sini Ibu sedikit bantu saja. Yang diketahui sarapan dengan nasi. Sarapan dengan nasi itu ada 68 orang ya, ada 68 orang. Oke, sarapan dengan roti itu ada 50 orang. Silakan ditulis dilengkapi di LKPD-nya. Selanjutnya, yang sarapan jumlah orang yang sarapan dengan nasi dan juga roti, yang kedua-duanya itu ada 8 orang. Ini bisa dirubah 8. Kemudian, berapa orang yang sarapan tidak dengan nasi maupun tidak dengan roti? Tadi ada banyak ya, ada 35 orang. 35 orang. Oh, maaf. Salah tulis. 35 orang. Oke. Pertanyaannya yang ditanyakan, buatlah diagram Venn dari keterangan di atas dan tentukan banyaknya orang dalam kelompok tersebut. Oke, jadi ditulis di sini. Buatlah diagram Venn-nya dari keterangan di atas dan tentukan banyaknya orang dari diagram Venn tersebut. Oke ya, penyelesaian membuat diagram Venn. Nah, saran Ibu untuk membuat diagram Venn ya, di sini tetap jelas kita harus membuat dua buah himpunan ya, yaitu yang di sini yang dibicarakan adalah himpunan roti dan juga himpunan nasi. Jadi maka di sini ada dua kurva tertutup yang menggambarkan satunya himpunan untuk nasi, ya orang yang gemar makan sarapan nasi maksudnya, dan juga satu kurva tertutup yang menggambarkan orang yang memakan sarapan dengan memakan roti. Oke, di sini. Nah, jadi saran saya untuk menjawab menggambarkan diagram Venn ini, terlebih dahulu kita harus memasukkan anggota yang kedua-duanya ya. Kedua-duanya antara nasi dan juga roti, yaitu 8 itu diletak di sini. Coba saya bantu di sini. Transfer. Ya,
kita tulis 8. Ulangi lagi. Oh, terlalu gede. Oke ya, jadi tuliskan saja di sini 8. Nah, dirubah dulu pengaturannya. Ini saja. Yang putih. Oke. Anggotanya 8 ya, di sini ya digambarkan 8. Nah, ini dulu yang kita gambarkan ke dalam diagram Venn. Kenapa? Agar ya. Sekarang perhatikan untuk sisanya yang anggota orang yang gemar memakan nasi pada saat sarapan yaitu ada 68 orang, kita kurangi dengan 8 di sini ya. 68 orang kita kurangi dengan 8. Oke, copy saja di sini. Kurangi semua orang yang menyukai makan sarapan dengan nasi, yaitu dikurangi dulu dengan yang menyukai kedua-duanya. Dan juga untuk mengisi yang berada di wilayah roti di sini, yang selain bukan anggota himpunan daripada yang gemar makan nasi, juga sama, yaitu 50 orang itu dikurangi 8 dulu. Nah, nanti ini akan dibahas secara mendalam ya, nanti pelajaran tentang operasi himpunan, yaitu irisan gabungan yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi ini hanya untuk menggambarkan diagram Venn-nya saja. Oke ya, seperti itu ya. Dan juga soal pertanyaan ya yang ketiga adalah merupakan pertanyaan yang terakhir. Oke, jadi untuk pembahasan LKPD cukup sekian. Jadi untuk yang masih bingung, silahkan nanti kalian pelajari nanti di bahan bacaan atau PTT juga, dan bisa didiskusikan nanti dengan teman-teman ya di dalam forum diskusi di Google Classroom yang telah kita buat ya. Jadi boleh juga langsung WA ke Ibu, tapi lebih baiknya itu didiskusikan di dalam Google Classroom. Oke, mungkin ini saja. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Nanti akan kita bahas lagi secara mendalam di kelas kita di Google Classroom. Oke, jadi sampai di sini saja pertemuan kita. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada kali ini bermanfaat